Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ariana Marantika dengan NPM 202.201.018. Saya bisa dipanggil Ariana. Saya mahasiswi dari Keperawatan S1 Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum Promkes, yaitu satuan acara penyuluhan dengan tema cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan media Zoom bersama dengan Kakak Caroline. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Dengan Caroline. Baik, dengan Kak Caroline, ya perkenalkan saya Ariana Marantika, saya mahasiswi dari Keperawatan S1 Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Baik Kak, di sini tujuan saya melakukan Zoom dengan Kak Caroline, yaitu untuk kita saling sharing dan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Nah, tujuan mencuci tangan itu ada banyak, Kak. Sebelum saya memulai materi, apa Kak Caroline sudah tahu apa itu definisi mencuci tangan? Belum. Baik, kalau belum tahu, saya akan memberitahu ya, Kak, apa itu definisi mencuci tangan. Jadi, definisi mencuci tangan yaitu salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air mengalir ataupun cairan. Nah, mencuci tangan pakai sabun merupakan salah satu perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau tujuan dari mencuci tangan, apakah Kak Caroline sudah tahu? Belum juga. Belum juga ya, Kak. Baik, Kak, kalau begitu saya akan memberitahu. Jadi, tujuan mencuci tangan yaitu yang pertama, menjaga kebersihan diri, menjaga infeksi, dan maksudnya mencegah infeksi, dan yang terakhir sebagai perlindungan diri. Sebenarnya ada banyak sekali Kak tujuan mencuci tangan, tapi saya mengambil hanya beberapa contoh saja. Nah, untuk manfaat dari mencuci tangan yaitu ada 4. Yang pertama, mencegah potensi resistensi antimikroba. Yang kedua, lebih efektif daripada hand sanitizer. Yang ketiga, mencegah beragam penyakit. Dan yang keempat, membunuh kuman-kuman. Nah, untuk dampak sendiri dari tidak mencuci tangan, yaitu ada banyak. Dan saya mengambil beberapa contoh, salah satunya yaitu yang pertama rentan terkena impetigo. Impetigo merupakan penyakit kulit menular yang bisa terjadi pada anak-anak akibat malas mencuci tangan. Jadi kalau misal ada keluarga Kak Caroline tidak mencuci tangan, sebaiknya diberitahu ya Kak agar tidak terkena impetigo. Yang kedua yaitu bisa terkena diare dan keracunan makanan. Nah, selanjutnya mudah terkena pilek, terus beresiko terkena kanker. Yang kelima, beresiko terkena hepatitis A. Dan yang terakhir, terinfeksi bakteri E. coli dan tipes. Nah, untuk waktu mencuci tangannya sendiri, sebelumnya Kak Caroline sudah tahu apa belum? Belum. Belum ya Kak. Baik, kalau begitu saya akan memberitahu ya Kak, kapan saja waktu yang benar dan dianjurkan untuk mencuci tangan. Yang pertama, Menurut Handayani dan kawan-kawan tahun 2000, waktu pelaksanaan cuci tangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, setelah ganti pembalut. Nah, jadi setelah ganti pembalut, kita wajib mencuci tangan ya, Kak. Biasanya kan ada kan yang mencuci pembalut harus menggunakan sabun. Pembalutnya maksudnya, Kak, kayak dibersihin kayak gitu. Nah, kita wajib tuh, Kak, mencuci tangan agar bakteri-bakteri yang menempel di tangan kita bisa bersih dan tangan kita bisa steril. Yang selanjutnya itu sebelum dan setelah memegang bahan makanan mentah seperti produk ternak dan ikan. Selanjutnya setelah memegang hewan atau kotoran hewan dan setelah mengusap hidung atau bersin di tangan, sebelum dan setelah mengiris sesuatu, sebelum dan setelah memegang orang sakit atau yang terluka, lalu selanjutnya setelah mengenai sampah, dan sebelum memasukkan atau mencopot lensa kontak. Jadi, kalau misal Kak Caroline memakai lensa kontak atau softland, Kak Caroline wajib mencuci tangan ya sesudah maupun sebelumnya. Karena itu nanti bisa matanya iritasi gitu loh, Kak.
Nah, setelah menggunakan fasilitas umum seperti toilet umum, warnet, ataupun warteg, kita wajib mencuci tangan. Karena bagaimanapun juga, tempat umum kan pasti banyak digunakan oleh orang lain. Jadi, makin banyak virus yang menempel di tempat-tempat tersebut. Terus yang terakhir yaitu pulang berpergian atau setelah bermain, dan buang air besar maupun buang air kecil. Nah, kalau bagi petugas medis atau tenaga kesehatan itu juga ada waktunya sendiri, Kak. Yang pertama yaitu sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan tindakan antiseptik, dan setelah melakukan tindakan atau terpapar cairan tubuh pasien, selanjutnya setelah menyentuh pasien dan setelah kontak dengan lingkungan pasien. Jadi sebelum kita berkontak langsung dengan pasien, kita wajib mencuci tangan, Kak, agar kita steril dan saling menjaga keamanan bagi diri sendiri dan pasien, agar terhindar dari virus-virus atau bakteri-bakteri yang lainnya. Kalau untuk langkah-langkah mencuci tangannya sendiri, apakah Caroline sudah tahu? Belum juga, Kak. Belum tahu ya, Kak. Kalau begitu saya akan mencontohkan ya, Kak. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri itu ada 6 langkah, Kak. Dan waktunya itu sekitar 40-60 detik. Berikut yaitu saya akan mencontohkan langkah-langkahnya. Baik Kak Caroline, di sini saya akan mempraktekkan cara mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun. Yang pertama kita basahi dulu tangannya dengan menggunakan air. Lalu kita tuangkan sabun secukupnya. Seperti ini Kak. Nah, lalu yang langkah pertama yaitu kita cuci telapak tangan seperti ini. Terus kita turun tangan. Lalu menghilangkan kedua tangan seperti ini Kak. Lalu kita mengunci. Setelah itu kita basuh jempol tangannya seperti ini. Ini mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun membutuhkan waktu sekitar 40-60 menit ya Kak. Maksudnya 60 detik. Lalu yang terakhir yaitu kuku. Membersihkan kuku seperti ini Kak. Setelah semuanya selesai, lalu kita bilas menggunakan air. Nah, untuk menutup kerannya sendiri Kak, kita tidak menutupnya menggunakan tangan ya, tapi kita menutupnya menggunakan tisu agar bakteri yang ada di keran tersebut tidak menempel ke tangan kita. Sebelumnya kita bersihkan dulu tangan kita menggunakan tisu. Setelah itu kita tutup kerannya. Nah, di situ selesai. Setelah saya memberikan materi ini, apakah Kak Caroline ingin bertanya atau menanyakan sesuatu? Belum ada, Kak. Baik, kalau begitu saya akan bertanya kepada Kak Caroline. Tadi kan saya sudah memberikan contoh mencuci tangan dengan air bersih dan sabun ya Kak. Apakah Kakak masih ingat? Kalau masih ingat, bisakah Kakak mencontohkan kepada saya 6 langkah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun? Dipersilakan Kak Caroline untuk mempraktekkan. Ingat, Kak. Tapi mohon koreksinya ya. Oh iya, nggak apa-apa, Kak. Dipersilahkan. Oh baik, terima kasih Kak Caroline. Benar sekali, sudah benar ya berarti 6 langkahnya. Berarti Kak Caroline dari tadi menyimak saya dengan baik. Nah, untuk waktu mencuci tangannya sendiri itu kapan Kak? Semisal setelah makan atau apa gitu? Belum makan, Ya, setelah pembalut, ya. terus apa ya? Setelah mengusap hidung ya Kak? Atau setelah bersin dan batuk? Setelah mengusap hidung atau setelah bersin dan batuk?
Baik, kalau begitu sebelum saya mengakhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Korolin karena sudah berpartisipasi untuk mengikuti Zoom dengan saya untuk penyuluhan yaitu membersihkan tangan dengan air dan sabun. Sebelumnya saya akhiri yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Korolin. Saya akhiri ya Kak. Baik, terima kasih.